Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Cudmili Emilda, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak batch 4 tahun 2025 di Universitas Islam Malang, program studi pendidikan matematika. Saya guru matematika di MSN 1 Aceh Besar, Provinsi Aceh. Hari ini, Selasa 27 Januari 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pelajaran matematika dengan materi teorema Pitagoras fase D kelas 8. Mohon masukan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Nah, jadi sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya memimpin doa untuk hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada berapa orang kira-kira yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? 2. Ibu cek dulu ya, Ibu absen. Alvaro, Afika, Aisaha, Asila, Izata, Mayila Amanda, Muhammad Bashir, Nafisatul, Naufal, Nur Afni, Raisatun, Sabila, Wilda. Berarti ada beberapa kawan kalian yang tidak hadir ya. Ada yang izin tadi, ada juga yang sakit. Ibu tanya sekali lagi, apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih fokus? Masih. Jadi sebelum kita belajar, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Siap? Siap. Silahkan yuk berdiri dan ikuti ice breaking. Oke. Silakan duduk kembali.
Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang segitiga. Salah satunya adalah segitiga siku-siku. Ada yang masih ingat apa itu segitiga siku-siku? Silakan. Jadi segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Benar. Selanjutnya lagi. Ada yang masih ingat tidak? Apa ciri khas dari segitiga siku-siku? Boleh, Nek? Ciri khasnya adalah memiliki satu buah sudut yang besarnya 90 derajat, dua sisi yang segitiga lurus, satu sisi miring yang bertanya. Nah, selanjutnya siapa yang masih ingat rumus untuk menghitung segitiga? Silahkan. Rumus menghitung segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Iya, bagus jawabannya. Berarti kalian masih ingat dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya lagi, banyak benda-benda yang di sekitar kita yang mempunyai sisi siku-siku. Contohnya apa saja? Contoh benda yang memiliki sudut siku-siku adalah seperti papan tulis dan jarum. Ada lagi contoh yang lainnya? Boleh, silakan Ijla dulu. Nah, siapa yang masih ingat contoh yang lainnya? Iya, berarti banyak sekali benda-benda yang di sekitar kita yang memiliki sudut siku-siku. Selanjutnya, jadi materi kita hari ini adalah teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras ini paling banyak digunakan tujuan dari mempelajari teorema Pythagoras. Di sini ada yang cita-cita menjadi arsitek. Ada yang menjadi arsitek cita-cita di kelas ini? Ada. Jadi sangat berguna bagi arsitek karena teorema Pythagoras ini banyak digunakan dalam konstruksi atau arsitektur dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya silahkan perhatikan terlebih dahulu, kita tonton sama-sama video berikut. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Selamat datang di semester 2. Pak Beni doakan supaya semangat belajar kalian akan lebih meningkat lagi di semester ini. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab teorema Pythagoras bagian pertama, yaitu tentang menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep teorema Pythagoras, lalu menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku, lalu menyusun kembali rumus Pythagoras pada berbagai segitiga siku-siku, dan yang terakhir, kita akan menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu teorema Pythagoras? Pak Beni mulai dengan mengajak kalian untuk memperhatikan benda-benda berikut. Mungkin kalian cukup sering melihat benda seperti atap rumah, lapangan bola, pemandangan perbukitan, piramida di Mesir, atau mungkin jembatan gantung seperti ini. Kalau kita perhatikan lebih teliti, kesemua benda tersebut mengandung suatu bidang geometri yang cukup familiar kan? Yap, segitiga siku-siku. Nah, ketika kita berbicara tentang segitiga siku-siku, ada suatu rumusan yang bekerja khusus pada benda yang bentuknya segitiga siku-siku. Namanya adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini nantinya akan sangat berguna dalam perkembangan ilmu arsitektur, navigasi, survei topografi, dan lain sebagainya. So, kayak gimana penggunaan teorema Pythagoras?
Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Pada suatu segitiga siku-siku dengan panjang seperti di gambar ini ya, yang ini sisi A, yang ini sisi B, dan yang ini sisi C. Maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus inilah yang dimaksud dengan teorema Pitagoras. Intinya, kita bisa menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku tanpa harus mengukurnya secara langsung. Yang penting kedua sisi lainnya sudah diketahui. Di sini keterangannya, sisi C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya. Kelihatan kan ya? Sudut siku-sikunya kan di sini. Sisi C kan yang di seberangnya. Nah, kalau kayak gitu, maka sisi C ini dipastikan adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku itu. Atau istilahnya nanti adalah hipotenusa. Jadi hipotenusa adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku. Terus sisi A dan sisi B adalah sisi yang menempel dengan sudut siku-sikunya. Paham ya? Lanjut. Sebelumnya, Pak Beni mau bilang, sebenarnya kita nggak perlu hafalin huruf-huruf ini ya. Intinya kan sisi paling panjang kalau dikuadratin, hasilnya sama dengan jumlah sisi lain yang sudah dikuadratin juga. Kenapa Pak Beni tekankan ini? Supaya kalian nanti nggak kebingungan ketika huruf yang dipakai beda. Kan bisa aja hurufnya bukan A, B, dan C. So, pahami konsepnya, jangan hurufnya aja. Oke? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara menggunakan teorema Pitagoras, kita benar-benar harus paham dulu konsep hipotenusanya ya, supaya nanti kita nggak salah saat menggunakan rumusnya. Di sini Pak Beni punya dua buah segitiga siku-siku. Mari kita sama-sama menentukan mana yang hipotenusanya. Sekaligus nanti kita akan menemukan kembali rumus Pitagorasnya. Gambar pertama, segitiga siku-siku KLM. Pertama, kita cek dulu sudut siku-sikunya. Kan ada di sini. Maka kalau ditanya hipotenusanya, berarti kan di sisi seberangnya. Berarti ada di sini dong. So, hipotenusanya pada segitiga ini adalah sisi M. Sehingga rumus Pitagoras pada segitiga ini nanti adalah M kuadrat sama dengan sisi yang lainnya. Berarti K kuadrat ditambah sisi yang satunya lagi. Berarti L kuadrat. Gitu. Bisa dipahami kan? Gambar kedua, segitiga siku-siku PQR. Siku-sikunya kan ada di sini. Maka hipotenusanya ada di seberang sudut siku. Berarti di sini kan? So, hipotenusa pada segitiga ini adalah sisi P. Maka rumus Pitagoras pada segitiga ini nanti adalah P kuadrat sama dengan sisi yang lainnya. Berarti Q kuadrat ditambah sisi yang lainnya lagi. R kuadrat. Itu aja. Bisa dipahami kan? Jadi, walaupun segitiga siku-sikunya diputar kayak apapun, harusnya kita sekarang sudah lebih paham cara menentukan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Oke? Nah, jadi kalian tadi sudah menonton sebuah video yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Iya, teorema Pitagoras. Nah, setelah menonton tadi, ada gambar apa saja pada video tersebut? Ada gambar apa saja? Segitiga siku-siku. Kemudian tadi juga ada penjelasan tentang bagaimana cara menghitung salah satu sisinya. Jumlah kuadrat pada sisi miring tadi sama dengan, coba ingat. Iya, jumlah kuadrat sisi lainnya. Teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Kemudian dia juga menjelaskan sisi ketiga pada segitiga tersebut. Ditemukan oleh siapa? Oleh Pitagoras, seorang matematikawan
Yunani. Nah, tadi juga di video kita sudah dapat seperti di papan tulis. Jadi ini disebut dengan rumus teorema Pitagorasnya. Apa rumus utamanya? Iya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana A adalah siku-siku. Kemudian C dan B sisi miring tadi ya. Kemudian A dan B adalah siku-siku. Nah, ini adalah salah satu contoh soal. Tadi di video juga sudah ada contoh soal. Selanjutnya, jadi Ibu harap silahkan belajar materi hari ini sebaik-baiknya karena materi ini sangat berhubungan dengan materi selanjutnya. Sekarang seperti pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing dan akan Ibu bagikan LKPD setiap kelompoknya. Selanjutnya, silakan perhatikan LKPD masing-masing. Nah, coba perhatikan dulu. Jadi cara kerjanya, kalian tuliskan dulu kelompok berapa. Ibu tentukan saja ya, biar tidak bingung. Ini sebagai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Selanjutnya, perhatikan. Setelah mengisi, kelompok masing-masing, isi juga anggota kelompoknya. Dah, coba perhatikan untuk LKPD-nya. Untuk nomor 1, kalian cuma mencari nilai X pada setiap segitiga siku-siku. Ada berapa segitiganya? Ada berapa? 5. Nilai apa yang diminta? Menghitung nilai X-nya. Coba buka yang nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini merupakan soal cerita. Jadi kalian bisa membaca kemudian memahami cerita yang ada dalam soal dan mengerjakan LKPD-nya. Silahkan mulai. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Jangan lupa tulis nama anggota masing-masing. Ini kelompok 4. Kelompok ini ada masalah di LKPD-nya? Kelompok ini sudah sampai nomor berapa? Sudah selesai. Coba cek kembali jawabannya. Ada yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 bagaimana? Sudah. Selanjutnya, karena setiap kelompok sudah menyelesaikan LKPD masing-masing, sesi selanjutnya adalah presentasikan. Semua kelompok mempresentasikan hasil kerja LKPD masing-masing. Kelompok yang mana dulu yang mau tampil? Sesuai kelompok? Nah, kalau sesuai kelompok berarti silahkan maju kelompok 1. Maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Laili Rizkina. 1. Temukan panjang sisi yang tidak diketahui X pada segitiga siku-siku yang terdapat pada tabel di bawah ini. Permasalahan 1. Langkah kerja. 10 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 8 kuadrat. 100 sama dengan X kuadrat tambah 64. X kuadrat sama dengan 100 kurang 64. X kuadrat sama dengan 36. Jadi nilai X adalah 6. Permasalahan 2. X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. X kuadrat sama dengan 144 tambah 256. X kuadrat sama dengan 400. X 20. Jadi nilai X adalah 20. Permasalahan 3. 13 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 12 kuadrat. 169 sama dengan X kuadrat tambah 144. X kuadrat sama dengan 169 kurang 144. X kuadrat sama dengan 25. X sama dengan 5. Jadi nilai X adalah 5. Permasalahan 4. 6,5 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2,5 kuadrat. 4,2,25 sama dengan X kuadrat tambah 6,25. X kuadrat sama dengan 42,25 kurang 6,25. X kuadrat sama dengan 36. X sama dengan 6. Jadi nilai X adalah 6. Permasalahan 5. 8,5 kuadrat sama dengan 7,5 kuadrat tambah X kuadrat. 72,25 sama dengan 56,25 tambah X kuadrat. X kuadrat sama dengan 72,25 kurang 56,25. X kuadrat sama dengan 16, X sama dengan 4. Jadi nilai X adalah 4. 2. Sisi tegak sama dengan A sama dengan 8 meter. Sisi miring C sama dengan 10 meter. Sisi alas B ditanya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 8 kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat. B kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. B kuadrat sama dengan 100 kurang 64. B kuadrat sama dengan 36. Jadi sisi alas adalah 6. 2. Sudah kelompok 1? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali kelompok 1. Presentasi kelompok 1 sangat bagus. Silakan kasih applause dulu untuk kawan-kawannya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kembali dengan kelompok 2. Silahkan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh semua anggota kelompok kami. Temukan panjang sisi yang tidak diketahui X pada segitiga siku-siku yang terdapat pada tabel di bawah ini. Nomor permasalahan nomor 1, 10 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 8 kuadrat, 100 sama dengan X kuadrat tambah 64. X kuadrat sama dengan 100 kurang 64. X kuadrat sama dengan 36. Jadi nilai X tersebut adalah 6. Permasalahan nomor 2. X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. X kuadrat sama dengan 144 tambah 256. X kuadrat sama dengan 400. Jadi hasil X tersebut adalah 20. Permasalahan nomor 3. 13 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 12 kuadrat. 169 sama dengan X kuadrat tambah 144. X kuadrat sama dengan 169 kurang 144. X kuadrat sama dengan 25
25. Jadi X-nya adalah 5. Permasalahan nomor 4. 6,5 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2,5 kuadrat. 42,25 sama dengan X kuadrat tambah 6,25. X kuadrat sama dengan 42,25 kurang 6,25. X kuadrat sama dengan 36. Jadi hasil X-nya adalah 6. 2. A lebar jalan sama dengan 12. B. Perbedaan tensi 16 meter. 30 kurang 14 sama dengan 16. C. Panjang tansa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. C kuadrat sama dengan 114 tambah 256. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Hasil presentasi kelompok 2 pun sudah bagus. Sudah mempresentasikan hasil kerja LKPD masing-masing. Bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan tugas tadi tentang materi kita hari ini, yaitu teorema Pitagoras? Senang? Senang. Jadi tadi kalian sudah menemukan sendiri bagaimana rumus teorema Pitagoras. Jadi kesimpulan setelah mempelajari materi hari ini, kita bisa ketahui rumus utama dari teorema Pitagoras. Apa rumus utamanya? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Iya, apabila diketahui sisi terpanjangnya atau biasa disebut hipotenusa atau sisi miring, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya, apabila segitiganya bentuknya seperti ini siku-sikunya di mana? Di C. Berarti sisi terpanjang dari segitiga ini adalah C. Untuk menghitung C ini, kita jumlahkan kuadrat antara dua sisi yang lainnya, yaitu C kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian, apabila diketahui sisi miring, kemudian salah satu sisi tegaknya, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Begitu juga untuk menghitung salah satu sisi, yaitu sisi A. Berarti sisi miring, siapa sisi miring tadi? C. C kuadrat kurang B kuadrat. Jadi inilah rumus utama dari teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini cuma terdapat pada segitiga siku-siku. Kemudian Ibu ulang dari gambar. C ini disebut apa? Sisi miring atau? Iya, hipotenusanya. Kemudian untuk presentasi hari ini, keempat kelompok yang sudah hadir, sangat bagus sekali. Silakan tepuk tangan sekali lagi untuk kerja kalian hari ini. Kemudian, nah, untuk mengingatkan kembali tentang materi kita hari ini, Ibu berikan tugas, silahkan kerjakan di rumah di buku latihan masing-masing. Sudah dapat semua tugas untuk di rumah? Sudah. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang lingkaran. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya, silahkan baca-baca sendiri tentang materi untuk minggu yang akan datang. Nah, untuk hari ini, Ibu akhiri.
kita membaca doa penutup majelis. Silahkan dipimpin, Nak. Amin. Ibu tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.